Nah, oke, assalamualaikum, halo. Di sini aku ingin membagikan tips dan cara yang kugunakan untuk mengatasi lag dan patah-patah saat bermain Free Fire. Nah, jadi di tips dan cara yang akan kuberikan ini sangat penting untuk kalian lakukan ketika kalian ingin bermain Free Fire, supaya ketika kalian bermain Free Fire itu tidak ada lagi yang namanya lag dan patah-patah. Nah, jadi apa saja tips dan caranya? Yang pertama, pastikan baterai HP kalian di atas 20% ya. Nah, jadi dapat dipastikan jika HP kita itu baterainya di bawah 20% atau 20% ke bawah itu, kalau kita ingin bermain Free Fire pasti bakalan nge-lag banget, patah-patah banget ya. Seperti HP ku ini, jika mentok-mentoknya itu dari 10% ke bawah, dia bakalan nge-lag abis ketika bermain Free Fire. Walau hanya bermain di training aja itu pasti udah bakalan nge-lag gak jelas. Nah, jadi kalian pastikan HP kalian itu berada di atas 20% ya. Nah, kemudian kalian juga pastikan HP kalian dalam keadaan dingin ya. Jangan bermain Free Fire dalam keadaan HP kalian itu panas. Kalau HP kalian itu panas, kemungkinan tinggi HP kalian itu pasti akan nge-lag dan patah-patah saat bermain Free Fire. Nah, cara yang aku gunakan untuk mendinginkan HP ku ketika dia panas, aku tinggal mendiamkannya dengan meletakkannya di lantai yang dingin atau di tempat yang dingin ya, tapi jangan di dalam freezer ya. Di tempat yang dingin aja, seperti di lantai papan yang dingin atau di semen atau di porselen ya, seperti itu ya, di keramik. Nah, kalian tunggu nggak lama, mungkin paling lamanya 1 menit lah bisa itu untuk mendinginkan HP kalian yang panas. Dan kemudian cara yang berikutnya, kalian bisa restart HP kalian, mulai ulang ya, atau kalian bisa nonaktifkan HP kalian atau matikan daya, kemudian kalian hidupkan kembali. Nah, untuk cara itu bisa kalian lakukan ketika kalian ingin mendinginkan HP kalian ataupun ketika kalian selesai bermain Free Fire. Nah, jadi kalian cukup merestartnya atau mematikan dayanya ketika kalian mendinginkan HP kalian, ataupun ketika HP kalian sudah dingin, kalian lakukan saja. Kemudian ketika kita sudah memastikan HP kita di atas 20% baterainya dan dalam keadaan dingin dan sudah di restart atau dimatikan daya lalu dihidupkan kembali, kita pergi ke pengaturan utamanya, atau yang dimana pengaturan ini kita settingnya itu nggak perlu diulang-ulang atau dilakukan setiap kali kita ingin bermain Free Fire. Nah, jadi langsung aja, yang pertama kita bisa menonaktifkan aplikasi bawaan yang nggak kepakai sama kita ya. Seperti contohnya aku nggak pakai itu aplikasi play video dan play musik di HP ku ya. Nah, langsung aja, untuk caranya itu kita pergi ke pengaturan, lalu kita cari saja aplikasi, dan mungkin udah banyak yang tahu ya, langsung aja kelola aplikasi. Nah, di sini kalian langsung aja bisa pilih aplikasi bawaan yang nggak kalian gunakan ya, seperti yang tadi contohnya itu play video dan play musik. Di sini karena play video dan play musikku udah aku nonaktifkan, mungkin di sini dia nggak ada ya. Coba kita cari browser. Kalau nggak salah browser itu bisa dinonaktifkan di HP ku ini ya. Nah, tapi di pengaturan di settingan ini, di setelan di HP ku Redmi 5 Plus itu nggak ada yang namanya menu nonaktifkan aplikasi. Nah, bagi kalian yang juga mempunyai kendala HP sama seperti HP ku, jangan khawatir, kita tetap bisa menonaktifkan aplikasi bawaannya melalui cara berikut ya. Langsung aja, kita memerlukan satu aplikasi, yaitu Quick Shortcut Maker ya. Kalian bisa mendownloadnya di Google Play Store aja, langsung kalian cari aja Quick Shortcut Maker. Nah, langsung aja kita masuk ke aplikasinya, dan bagi kalian yang baru mendownload aplikasi ini, kalian ikut saja langkah-langkahnya sampai selesai dan sampai pada tampilan seperti ini ya. Langsung aja
Kalau udah seperti ini, kita pilih di bagian masukkan kata kunci untuk menyaring ini. Kita pilih aja layanan berjalan ya. Kita set aja layanan berjalan. Dan jika sudah seperti ini, langsung aja kalian pilih di setelan ini ya, kalian klik. Dan di sini ada setelan layanan berjalan yang tengah ini ya. Langsung ketika kalian sudah mengkliknya, kalian klik lagi di bagian coba ini ya. Nah, di sini otomatis kita sudah masuk ke layanan berjalan, yang dimana di situ ada aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita ya. Di bagian semua aplikasi yang berwarna hijau ini, kita pilih di semua aplikasi. Nah, jadi di sini sudah ada contoh aplikasi bawaan yang aku nonaktifkan seperti Google Play Music dan Google Play Film. Kita klik aja. Nah, di sini itu nggak seperti di settingan HP ku yang nggak ada menu nonaktifkan seperti ini ya. Jadi kita langsung pilih aja di bagian nonaktifkan ini, kita nonaktifkan. Dan kalian nonaktifkan saja aplikasi bawaan yang ingin kalian nonaktifkan, oke? Nah, oke, di cara yang berikutnya kita bisa atur pada aplikasi atau game Free Fire kita ke mode ekstrim atau mode performa. Langsung aja kita ke setelan. Langsung kita cari aplikasi seperti tadi. Kalau aplikasi, dan kita cari aja Free Fire ya. Nah, di sini itu kalian bisa pilih di bagian penghemat baterai. Dan bagi kalian yang HP-nya ada menu mode ekstrim atau mode performa, kalian pilih aja. Dan di sini bisa dilihat HP ku juga nggak mempunyai menu mode performa dan mode ekstrim. Dan bagi HP kalian yang sama seperti HP ku, kalian bisa ikuti lagi cara yang aku gunakan. Kalian bisa pilih tidak ada pembatasan, dan kita tetap bisa mengaktifkan mode ekstrim dengan menggunakan aplikasi tadi ya. Aplikasi ini sangat berguna berarti kan. Oke, langsung aja kita ke aplikasinya lagi. Kita back sampai ke tampilan awalnya seperti tadi. Dan di bagian masukkan kata kunci untuk menyaring ini, kita ketikkan mode ekstrim ya. Ekstrim. Nah, lalu otomatis seperti ini, kita pilih di baterai dan performa, kita klik, dan langsung ada di bagian bawahnya itu mode ekstrim ya. Nah, mantap banget nih aplikasi. Nah, jadi kita klik, lalu kita klik lagi coba. Dan di sini kita langsung aja centang Free Fire-nya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke opsi pengembang ya. Di bagian opsi pengembang ini mungkin lebih baik kalian bisa cari atau tonton videonya di YouTube aja ya, karena jujur aku udah nggak terlalu menggunakan bagian opsi pengembang ini. Jadi langsung aja kita ke cara yang berikutnya, menonaktifkan update otomatis pada Play Store dan update yang lain lah ya, yang update yang otomatisnya itu ya, seperti di Play Store ini. Langsung aja kita masuk ke Play Store. Kita pilih di bagian garis 3 di pojok kiri atas. Kita pilih setelan. Lalu kita pilih update aplikasi secara otomatis. Kita pilih jangan update aplikasi secara otomatis ya. Selesai. Lalu kita juga bisa pilih di putar otomatis video. Kita jangan putar video secara otomatis. Dan kalian juga bisa menonaktifkan update otomatis di bagian setelan, di bagian pembaruan aplikasi sistem. Nah, di sini kalian bisa pilih pada menu gerigi di bagian pojok kanan atas. Di bagian pembaruan otomatis ini kalian bisa pilih jangan perbarui atau perbarui hanya dengan WiFi ya. Karena aku di sini juga ingin mengupdate setiap aplikasi bawaanku, jadi aku hanya pilih di bagian perbarui dengan WiFi ya. Kalian bisa aja pilih di jangan perbarui ya, oke. Oke, lanjut aja kita ke cara yang berikutnya. Kita bisa
off atau matikan sinkron di HP kita. Kita bisa pilih di bagian notifikasi ini, jangan sampai menu sinkron ini berwarna biru ya, kita matikan. Atau bisa tekan lama. Nah, kita setelah ditekan lama otomatis kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Dan di bagian atas ini jangan kita centang ya, kita nonaktifkan saja, otomatis sinkronkan data. Oke. Dan untuk kemudian kita juga bisa menonaktifkan atau men-off-kan lokasi. Langsung aja kita ke setelan, kita cari lokasi. Di lokasi ini ya, paling atas ya. Nah, di sini di akses lokasi ini ya, kalian bisa nonaktifkan. Kemudian setelah selesai di pengaturan utama, kita pergi di settingan yang dimana kita harus melakukannya setiap kali kita ingin bermain Free Fire ya. Yaitu cara yang biasa aku gunakan ketika sudah memastikan baterai aku di atas 20%, HP aku sudah dalam keadaan dingin, dan sudah aku restart kembali HP aku langsung menuju ke File Manager. Di File Manager ini kita bisa membersihkan chat atau sampah dan juga thumbnail. Langsung aja kita pilih di ikon kaca pembersih di pojok kanan atas. Kita langsung ketikkan chat ya. Nah, di sini itu kalian centang aja semua folder atau berkas ini ya. Aku kurang tahu ya, yang tahu boleh dibilangin di kolom komentar. Ini aku bilangnya folder aja ya, folder atau berkas lah. Kita centang semua folder chat ini. Ingat ya, yang hanya tulisannya chat, jangan yang lain. Oke. Dan juga pastikan folder yang warna coklat atau warna kuning ini, oranye lah ya, oranye. Jangan yang lainnya ya. Bisa kita hapus atau juga bisa kita kecilkan foldernya dalam bentuk 0B seperti yang di bawah ini. Nah, tapi untuk caranya itu, jika kalian ingin tahu caranya, kalian bisa tulis di komentar dan insya Allah akan kubuatkan video tutorialnya ya. Oke, di sini aku akan memberikan contoh untuk menghapusnya saja. Kita hapus semua folder chatnya. Nah, dan setelah tidak ada folder chat, ya elah, ntar iklan. Kita matiin data lah, kita matiin data. Nah, setelah sudah nggak ada, langsung kita pilih di bagian search-nya tadi, kita ketikkan thumbnail. Oke. Dan di bagian thumbnail ini kita centang semua berkas atau folder yang warna kebalikannya ya. Yang tadi di chat itu kita centang yang chat di bagian folder oranye ini. Dan untuk thumbnailnya ini kita hapus semua thumbnail yang berwarna abu-abu ini ya. Dan jika ada folder oranye yang tulisannya itu hanya thumbnail, nggak lain selain 4 inilah ya. Pokoknya itu hanya thumbnail. Langsung aja kita hapus. Dan setelah kita hapus, langsung aja kita ke back kembali. Di bagian penyimpanan internal ini, kita pilih di bagian penyimpanan internal, kita cari folder WhatsApp. Dan untuk folder selain media yang berwarna oranye seperti stiker, thumbs, dan .shared ini kita hapus aja. Ada berapapun folder yang ada yang berwarna oranye selain media, kita hapus aja ya. Kita sisakan folder media dan folder abu-abu di bawah folder media. Lalu kemudian kita pilih di folder media ini, kita klik. Dan di bagian folder yang paling bawah WhatsApp voice notes kita pilih, kita klik. Nah, setelah kita klik, kita hapus folder oranye yang tulisannya itu angka-angka seperti ini ya. Kita hapus semua yang ada.
Di sini foldernya itu tinggal satu di HP ku ya. Kita hapus saja dan kita sisakan folder abu-abu non media ini. Atau kalian juga bisa menghapus folder non media itu juga ya. Karena ukuran foldernya itu 0B, jadi menurutku itu nggak apa-apa untuk nggak dihapus. Nah, lalu kita bisa back kembali dan di bagian WhatsApp stiker ini kita klik, dan di sini itu kita bisa hapus saja semua isi stiker yang ada di bagian sini. Kita hapus di sini mungkin karena aku sudah menghapusnya, jadi misalkan WordPress atau folder .no media ini. Jadi nggak apa-apa lah dihapus. Nggak ada contohnya soalnya. Kalian hapus aja semuanya. Atau kalian juga bisa menyisakan folder no media tadi ya. Tapi jangan khawatir kalau kalian menghapusnya di sini itu nggak akan menghapus stiker yang udah kesimpan di HP kalian. Di sini itu dia hanya akan menghapus stiker yang ada di chattingan di WhatsApp. Oke. Lanjut aja kita ke cara yang berikutnya. Kita langsung back aja. Oh ya, aku ada sedikit yang lupa. Sebelum aku melakukan cara yang di File Manager tadi, aku biasanya melakukan cara ini dulu ya. Yaitu yang pertama, aku akan memaksa hentikan dan mematikan data aplikasi-aplikasi browser di HP ku. Yaitu aplikasi-aplikasi yang banyak memakan data lah ya, yang banyak menggunakan data seperti Chrome, browser, Play Store, dan juga YouTube. Langsung aja kita ke setelan, kita ke aplikasi lagi. Nah, di sini tuh kita cari aja aplikasi-aplikasi yang banyak memakan data atau yang menggunakan data ketika menggunakannya, seperti yang sudah aku sebutkan tadi. Play Store ya. Di sini juga kita bisa hapus saja chatnya, kita paksa hentikan, dan kita matikan batasi penggunaan data ini ya. Kita jangan centang data seluruhnya, lalu kita klik OK. Dan kalian lakukan di semua aplikasi browser yang banyak menggunakan data atau menggunakan data lah ya, ketika memainkannya ya. Nah, kemudian setelah itu baru aku menggunakan cara yang di File Manager tadi. Lalu setelah itu aku bakalan pergi ke aplikasi keamanan atau aplikasi pembersihan bawaan yang ada di HP, ataupun aplikasi pembersih pihak ketiga yang ada di HP kalian lah ya. Nah, kita langsung aja masuk ke aplikasinya. Di sini kita akan meningkatkan kecepatan, membersihkan chat, dan mengoptimalkan handphone kita, HP kita ya. Langsung aja kita pilih meningkatkan kecepatan. Kita tingkatkan kecepatannya. Lalu biasanya aku langsung pilih ke pembersih ini ya, supaya lebih simpel, nggak perlu back lagi. Lalu kita pilih ke pembersih lagi. Lalu bisa kita back, dan di sini langsung kita optimalkan saja. Nah, jika kalian baru memainkan aplikasi ya mungkin ya, dan di situ biasanya itu ada menu penggunaan daya aplikasi kalau nggak salah ya. Ya di sini nggak ada untuk contohnya. Pokoknya itu yang biasanya ada macam seperti aplikasi Free Fire, aplikasi YouTube, aplikasi WA yang baru kalian gunakan di situ. Kalian bisa klik aja di situ dan kalian pilih aplikasi-aplikasi yang baru kalian gunakan di situ. Kalian paksa henti aplikasinya, dan juga kalian bisa bersihkan cache Free Fire-nya ya, atau aplikasi-aplikasi yang baru kalian gunakan di bagian itu. Oke. Nah, ini sebagai contohnya di penggunaan daya aplikasi. Kalian klik aja. Di sini ada beberapa aplikasi yang barusan aku gunakan. Ya, cuman satu, yaitu KineMaster contohnya ya. Dan di situ kalian bisa klik pada KineMaster atau aplikasi yang baru saja kalian menggunakan. Dan di situ kalian bisa klik paksa henti.
Nah, dan untuk membersihkan chat lewat sini kalian bisa klik di rincian ya. Nah, kemudian kalian otomatis masuk di sini dan kalian pilih hapus data, kalian bersihkan chatnya. Oke. Nah, di sini kita paksa henti. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu baru aku biasanya kembali. Kita hapus. Dan kemudian aku biasanya langsung menghidupkan data. Dan untuk di bagian notifikasinya di atas ini, kalian pilih aja rotasi matinya, kalian hidupin. Untuk kecerahan otomatisnya bisa kalian hidupin atau kalian matikan. Dan untuk jangan ganggunya kalian hidupin. Untuk menghemat baterainya boleh kalian hidupin dan boleh kalian matikan. Biasanya aku hidupin karena sudah kita atur di saat bermain Free Fire itu penghemat baterainya itu tanpa batas. Nah, mungkin kalau aku salah bisa tolong kalian jelaskan padaku di kolom komentar ya. Karena menurutku jika aku aktifkan penghemat baterai, fungsi dari penghemat baterai itu hanya akan membatasi aplikasi di latar belakang dan tidak mempengaruhi game Free Fire, karena game Free Fire-nya sudah aku atur ke tidak ada pembatasan seperti tadi. Nah, tapi jika mungkin aku salah, kalian bisa tolong dijelaskan ya kalau memang berpengaruh pada performa ketika bermain Free Fire-nya menjadi lebih drop, supaya aku bisa mematikan penghemat baterai ketika aku bermain Free Fire. Oke. Dan kemudian aku langsung pergi ke setelan. Di sini kita akan mengubah jaringan kita itu ke 4G only ya. Pastikan jaringan kalian itu 4G only supaya enggak berubah-ubah jaringannya dan tidak mengganggu kestabilan ping saat kita bermain Free Fire. Dan iya juga aku lupa, ketika kalau kita ingin bermain Free Fire itu, kalian pastikan di layar kunci ini ya, di tidur HP kita itu kalian pilih tidurnya itu atau mati secara otomatisnya itu ke waktu yang paling singkat seperti 15 detik ini ya, ketika kalian ingin bermain Free Fire. Jadi kenapa aku pilih jangan? Karena aku sedang merecord, jadi aku pilih jangan. Nah, jadi kalau kalian ingin bermain Free Fire, kalian pastikan di tidur ini kalian itu pilih di bagian waktu yang paling singkatnya atau yang paling cepatnya ya, supaya kinerja HP kalian itu lebih baik dan juga tidak memakan banyak daya baterai HP kalian. Nah, jadi langsung kita ke cara yang tadi. Di bagian mengubah jaringan 4G, kita pilih di tentang telepon, atau mungkin ada beberapa HP kalian yang beda caranya. Di sini aku menggunakan HP Redmi 5 Plus, kalian bisa ikuti aja cara yang aku gunakan. Dan iya, di sini kalian juga bisa membersihkan chatnya itu langsung di penyimpanan ini ya, di penyimpanan. Dan di data dalam chat ini kita klik, kita hapus. Dan di sini bisa dilihat HP aku ini, HP Redmi 5 Plus ku ini, aku nggak tahu mungkin hanya di HP ku atau memang di semua Redmi 5 Plus itu kendalanya itu ya, lihat kan, bisa dilihat itu lama ke rendernya kan, delay kayaknya, nggak seperti HP ku yang dulu itu Redmi 4A kalau nggak salah. Ketika aku klik dan aku hapus, ketik OK, dia itu langsung membersihkan semuanya itu secara keseluruhan dan 0B. Beda dengan HP ini udah lama dan nggak membersihkan secara keseluruhan lagi. Dan beruntunglah kalian jika kalian nggak mengalami kendala seperti HP ku ini ya. Oke, langsung aja kita back dan kita pilih di menu keseluruhan spesifikasi ini. Lalu kita scroll ke bawah, di bagian menu penyimpanan internal kita klik beberapa kali. Klik aja sampai klik secara cepat ya, sampai pada menu menguji ini. Lalu kita pilih di informasi telepon sesuai kartu yang kalian gunakannya. Maksudnya itu di SIM 1 atau di SIM 2. Dan aku sarankan kalau kalian ingin mendapatkan kinerja atau prioritas jaringan yang baik, kalian itu gunakan SIM 1 ya. Kalau datanya atau kuotanya itu ada di SIM 2, kalian pindahkan ke SIM 1 kartunya ya.
Langsung aja kita pilih, kita klik di informasi telepon yang satu ini atau yang dua ya, terserah kalian lah untuk itu. Dan kita pilih di bagian yang LTE TD SCDMA. Nah inilah ya, di bagian ini ya. Lalu kita pilih di bagian LTE only, kita scroll ke atas ya, ataupun kalian pilih saja sesuai jaringan kalian yang paling tinggi ya, seperti 3G only mungkin, ataupun 5G only ya. Untuk contohnya 3G only itu di CDMA only kalau nggak salah ya. Nah kemudian kita bisa langsung aja kembali, lalu kita bersihkan aplikasi di latar belakangnya ini, kita bersihkan. Nah dan setelah itu langsung aja kita bisa bermain Free Fire-nya. Kalian bisa langsung pilih di game Free Fire-nya, atau seperti aku biasanya langsung menggunakan game booster ya, game booster bawaan HP ku ini ya. Atau kalian bisa menggunakan aplikasi game booster pihak ketiga seperti iGamer ini. Dan untuk aplikasi iGamer ini untuk perubahan ketika kalian bermain Free Fire itu sangat terasa banget ya. Dan jika kalian tertarik untuk menggunakan aplikasi iGamer ini, kalian bisa cek atau lihat di video aku yang ini ya. Nah oke, langsung aja kita ke game boosternya aja ya. Soalnya biasa aku menggunakan game booster ini aja, atau ketika aku mengalami benar-benar udah lag banget, nah baru aku menggunakan iGamer itu biasanya. Dan untuk menampilkan game booster bawaan dan untuk mencettingnya, di sini aku nggak akan menjelaskannya. Kalian bisa lihat aja di videoku yang satu ini. Oke. Nah jadi langsung aja kita mulai bermain Free Fire-nya. Di sini kita akan mengatur untuk settingan di dalam Free Fire-nya pula ya. Jadi bisa dilihat dari pertama login, di sini aku menggunakan grafik squad ya. Dikarenakan aku itu ingin belajar solo squad cuy, ingin belajar bermain solo squad. Jadi aku menggunakan grafis smooth supaya mendapatkan kinerja yang lebih optimal ketika ingin barbar solo PS squad di tempat yang ramai cuy. Karena biasanya kalau aku standar itu, kalau udah benar-benar menumpuk banget orangnya, udah kayak danger satu server turun di pick atau di Brasilia kayak gitu kan, itu bakalan menang. Nah bagi kalian yang HP-nya kentang yang sama seperti aku tadi bawahnya, kalian juga bisa menggunakan smooth ya. Udah benar-benar nggak bisa di standar ya. Dan untuk di pengaturannya ini kalian langsung pilih aja ya. Di bagian lainnya ini kalian clear chatnya ini kalian tekan-tekan, kalian hapus saja. Lalu kemudian di ini ya, di diamond membership ini sama di free lucky royal ini kalian open ya untuk notifikasinya ya supaya kinerjanya lebih mantap lah ya. Dan untuk di undangan orang, pemohonan booking sampai di suara pesan chat ini bisa kalian atur sendiri ya. Nah sesuai kebutuhan kalian lah. Dan untuk di download center ini yaitu di bagian ini ya, yang atas ini bagi kalian yang belum tahu. Dan untuk di pack custom garis miring collection ini, jika kalian benar-benar udah kentang, udah nggak banget untuk penyimpanannya, kalian nggak perlu download semuanya ya. Dan di sini HP ku itu masih memiliki banyak ruang lah ya menurutku, jadi aku download sampai habis. Dan untuk di packnya ini menurut aku nggak terlalu berguna, jadi nggak aku download ya. Jadi kalau kalian belum mendownload semuanya, udah pasti setiap kalian login Free Fire itu logo download ini ada di bagian sini. Nah jadi kalau kalian udah habis download habis login maksudnya, kalian open clear chat, kalian hide hilangin, dan kalian kirim laporan ini, kalian kirim ya. Kalau bisa kalian back aja. Nah langsung kalian gaskan aja untuk grafisnya.
Ini di standar aku bisa ya, bukan berarti aku nge-lag di standar, tetapi aku udah nyaman di smooth. Dan juga aku itu lagi latihan solo PS squad. Nah, jadi aku itu benar-benar ingin mendapatkan performa yang lebih baik. Karena apa? Kalau biasanya itu udah benar-benar menumpuk banget musuhnya, nah kan itu nge-lag, dan aku itu jadi malas buat lanjutin solo squad. Jadi kayak udah lemah banget. Jadi aku itu semut aja, seperti itulah ya. Ya udahlah, mungkin segini aja tips dan cara yang bisa kubagikan ke kalian. Semoga semua yang sudah ku jelaskan tadi bisa jelas dan bisa bermanfaat bagi kalian ya. Aku pamit dulu, dadah, bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's